Memendam marah itu bukan cara yang baik. Lalu apa marah berarti harus diluapkan begitu saja? Cek selanjutnya jawabannya yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal memendam marah. Mari bayangkan sebuah skenario seperti ini. Ada pasangan yang sedang jalan-jalan, kemudian mereka jalan-jalan ke Bali misalnya. Lalu si perempuan merasa tidak puas dengan pasangannya yang laki-laki karena mereka tersesat. Alih-alih menyampaikan, si wanita ini memilih untuk diam dan tidak membicarakan tentang kemarahannya. Kelihatannya ini sesuatu yang sepele dan biasa saja terjadi ya. Tapi respon wanita ini terhadap kemarahannya secara psikologis kita sebut sebagai supresi atau menekan kemarahan. Sebuah tindakan yang dipilih secara sadar untuk menutupi pikiran atau perasaan atau dorongan terkait perilaku tertentu. Yang dalam hal ini yang sedang kita bicarakan adalah marah. Dan biasanya ketika kita menekan emosi seperti ini, kita bisa memicu perasaan cemas. Banyak sebenarnya teknik untuk menekan kemarahan. Supresi adalah salah satu yang sering kita pakai. Dalam beberapa aspek itu bisa saja konstruktif, bisa saja itu baik, nggak apa-apa. Namun menjadi masalah jika itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan atau kita pilih untuk lakukan untuk mengendalikan marah. Karena ketika kita menunda diskusi yang memanas atau konflik yang memanas untuk kemudian ditahan sampai jangka waktu yang entah sampai kapan dan kita tidak mengangkatnya lagi dan tidak menyelesaikannya, sangat mungkin ada respon psikologis yang mengganggu nantinya. Persoalan dari amarah yang ditekan adalah amarah tersebut tidak juga pergi. Ada banyak momen demi momen yang sering kali saya dengar dari klien-klien tentang kemarahan yang ditekan. Beberapa mungkin di rumah, beberapa mungkin di lingkungan kerja. Satu hal karena disakiti oleh pasangan, satu hal disakiti oleh yang lain. Dan bisa saja hal ini menjadi sangat mengganggu. Yang perlu kita pahami adalah emosi ini sebenarnya sesuatu yang penting bagi diri manusia. Emosi itu sesuatu yang spontan, alamiah, tugasnya adalah melindungi manusia. Tidak ada emosi positif dan tidak ada emosi negatif. Semua emosi itu sama nilainya dan sama pentingnya. Misal, emosi marah ketika rumah kita kecurian. Jika itu tidak marah, maka mungkin kita tidak mencari lagi, kita tidak mengusahakan lagi. Misalnya emosi sedih ketika kita kehilangan. Justru itu menunjukkan betapa lekatnya kita dengan orang lain atau sosok yang meninggalkan. Betapa pentingnya dia. Emosi terkejut misalnya, ketika ada barang jatuh. Itu penting, agar kita menghindari sesuatu yang bisa dihindari secara cepat tanpa melalui proses pikir yang panjang. Emosi adalah pesan, message dari dalam diri kita. Dan kemarahan adalah salah satunya. Kemarahan sendiri biasanya adalah reaksi terhadap emotional pain. Contoh, misalnya reaksi terhadap perasaan tidak dihargai atau menganggap diri kita powerless, tidak lagi memiliki kuasa, atau direndahkan atau dikucilkan, atau merasa rendah diri, atau merasa bersalah, atau bahkan kesedihan. Kemarahan bisa jadi muncul karena emotional pain. Ketika kita tidak memprosesnya dan malah menekannya,
alih-alih kita menyadari dan menemukan di mana sebenarnya emosi yang penting dan apa yang perlu dilakukan, kita sedang mendorong kesadaran kita jauh pergi. Ada beberapa konsekuensi negatif dari supresi ini. Ketika kita menekan kemarahan, kita sedang menyangkal sebagian dari kemanusiaan kita. Kita tidak sedang menerima seutuhnya diri kita karena mungkin urusan budaya, kamu nggak seharusnya marah, kamu nggak seharusnya seperti itu gitu, dan kita kemudian seperti diajarkan untuk mengabaikan sebagian dari kemanusiaan kita. Loh dok, berarti harus diledakkan. Loh tidak, hidup ini bukan tentang hitam atau putih, seakan pilihannya cuman A atau Z, padahal pilihannya dari B sampai Y itu banyak. Tidak harus antara menekan atau meledakkan atau mengeluarkan. Ingat, video ini tidak sedang bicara untuk membenarkan kita meledakkan emosi, tapi melihat sisi berbahaya dari menekan kemarahan. Bagaimana solusinya nanti kita bicara di paling belakang. Ketika persepsi kita terdistorsi tentang kemarahan dan kita menyangkal sisi kemanusiaan kita, kita sedang menghindari pesan penting dari dalam diri. Dan karena pesan penting ini diabaikan, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama, bisa saja empati kita berkurang. Ada penelitian dari Cristiano tahun 2020 tentang facial expression dan recognizing anger and emotion. Ketika kita sering menekan emosi, kita akan menjadi semakin sulit untuk membaca atau memahami emosi dari orang lain, terutama yang berkaitan juga tentang kemarahan. Rasanya menjadi sulit memahami orang lain. Yang kedua, ini juga bisa berdampak pada perilaku kita. Ketika kita terlalu sering menekan kemarahan, kita akan menjadi sulit untuk merasakan perasaan tertentu, sehingga alih-alih merasakan marah, kita bisa merasakan cemas terhadap tema-tema yang sama, atau malu karena sudah merasakan marah. Sehingga bukan marah, tapi itu hanya berganti menjadi saya malu karena saya marah, atau saya cemas karena saya marah, nanti gimana. Sehingga perilaku kita pun menjadi berbeda. Dan orang lain juga menjadi sulit memahami. Yang ketiga, ketika kita merasa marah dan kita menekan marah, kita menghabiskan banyak energi dan usaha di sana. Dan itu, energi dan usaha itu mengganggu kita untuk berada di saat ini. Kita menjadi sulit untuk fully present, untuk hadir di saat ini, untuk menjadi diri saya saat ini, menjadi adanya saya yang saat ini. Dan tentu saja ini dapat berdampak pada aspek personal atau pekerjaan atau aspek sehari-hari. Misalnya untuk bernegosiasi pekerjaan, kita butuh loh untuk fully present, untuk ada di saat ini, untuk menyadari saat ini sehingga kita mampu bekerja bernegosiasi dengan baik. Ketika kita sedang sering sekali menekan amarah, maka kita menjadi tidak fokus pada saat ini. Ada penelitian di tahun 2015 oleh Sawang, negosiator atau orang yang sedang bernegosiasi menjadi sulit untuk bernegosiasi karena sering menekan kemarahan, sehingga nggak bisa fokus lagi, sehingga performance-nya menurun. Kita butuh cara lain, karena menekan kemarahan, jika itu satu-satunya cara yang kita miliki, itu akan menghabiskan atensi, perhatian, dan energi yang kita miliki. Jadi gimana resolusi kemarahannya? Seperti pesan di awal, kemarahan adalah pesan dari dalam. Dia punya hal yang ingin disampaikan. Menyadari, memahami pesan ini, itu tantangan tersendiri. Termasuk bagaimana kita membangun kesadaran sense of safety with our anger. Jadi ada perasaan safe, aman terhadap rasa marah. Termasuk di dalamnya bagaimana mengelolanya tanpa menekan, menyampaikan seadanya, dan menyelesaikan pesan di baliknya tanpa jauh-jauh mendorong marah pergi. Aku nggak boleh marah, harusnya nggak kayak gini.
Dalam bahasan pertama, kita perlu mulai untuk meningkatkan kesadaran kita tentang takut terhadap marah. Karena banyak sekali sebenarnya bukan kita ingin menekan marah, tapi karena kita takut untuk marah. Takut berantem, takut nanti ada masalah baru, atau takut saya nggak bisa marah karena itu atasan saya, atau takut saya nggak bisa marah karena saya tahu saya nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Sehingga kita tidak merasa aman dengan perasaan marah ini. Mari kita kembangkan dulu perasaan aman terhadap rasa marah. Bukan untuk melontarkan, tapi untuk, oh ini yang namanya marah. Walaupun perlu kita sadari, oh barusan pikiran untuk menekan marah juga tujuannya baik. Untuk melindungi saya dari bahaya selanjutnya, untuk melindungi saya agar saya tidak melakukan kesalahan. Kita perlu mempertemukan kedua sisi ini di tengah. Bahwa marah punya tujuan baik, tapi bahwa tujuan dari supresi juga mungkin baik, tapi bukan dengan cara yang terus-menerus menekan. Menyadari, oh ada pesan, oh ada fungsi baik dari marah. Bagaimana ya saya bisa memenuhi kebutuhan dari marah ini? Bagaimana ya saya bisa, kalau tadi urusannya dengan sadness, ya saya membantu supaya kesedihan ini mereda. Kalau itu urusannya dengan powerless, bagaimana saya bisa mengambil alih kendali di hal yang bisa saya kendalikan. Kalau itu urusannya shame, bagaimana saya bisa mengembalikan perasaan berharga dalam diri saya. Sehingga kita mengenali apa yang membuat saya marah. Alih-alih menekannya atau melemparkannya ke orang lain, kita bertanggung jawab terhadap emosi tersebut. Lo berarti nggak boleh keluar marah? Boleh pada konteks-konteks tertentu. Misalnya tadi barangmu kecopetan, kamu perlu marah dan mengejarnya. Rumahmu misalnya kecurian, ya boleh sekali kamu marah. Namun terus-menerus menekan atau terus-menerus meluapkan seakan kita tidak memiliki kendali atasnya, itu yang membuat kita sulit dalam menghadapi emosi marah. Kita juga perlu mempelajari keterampilan komunikasi ketika sedang marah ini untuk merefleksikan perhatian dan kebutuhan kita secara welas asih kepada orang lain. Boleh tetap marah, tapi sampaikan secara compassionate. Karena itu pasanganmu, karena itu bosmu. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Misalnya, saya merasa kok akhir-akhir ini kamu sibuk terus dengan pekerjaan. Bolehkah kita menghabiskan waktu lebih banyak? Misal, tetap disampaikan kebutuhannya, bukan hanya ditekan. Beberapa orang memang secara alamiah mampu mengembangkan keterampilan ini dari keluarganya, tapi tidak semua orang saat ini sudah bisa. Jadi kalau hari ini kamu belum bisa, nggak apa-apa. Yuk kita latihkan keterampilan untuk menyadari emosi, memahami apa makna di balik marah dan memenuhi kebutuhannya, serta bagaimana kita berkomunikasi ketika kita sedang marah. Demikian dari saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Terima kasih.